Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena kita boleh melewati lagi 11 bulan yang ada, semua karena kebaikan dan kasih Tuhan yang selalu menyertai langkah-langkah kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, hari ini saya bicara tentang manusia baru atau kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kita melanjutkan kembali dalam kitab Efesus pasal yang keempat. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai ayat 32. Saudara-saudari yang menonton khotbah ini juga, saya mengajak kita semua untuk menyimak setiap firman Tuhan yang akan kita baca, yang akan kita dengar pada hari ini. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudara perhatikan ini ya, ini hal-hal yang betul-betul tidak disukai Tuhan. Namun perhatikan ayat 20 selanjutnya. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Katakan amin. Haleluya, saudara-saudaraku. Katakan amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengenakan kehidupan Yesus seutuhnya menurut pola Allah, menurut kehendak Allah, haruslah diperhatikan dalam kehidupan orang percaya. Bukan saja dalam gereja lokal, bukan saja dalam kegiatan-kegiatan agama atau kegiatan gereja, kegiatan rohani, di mana kita bertemu, berkumpul dan beribadah dengan saudara-saudari seiman kita, ya. Tapi mengenakan kehidupan Yesus Kristus seutuhnya, itu juga dalam kehidupan bermasyarakat, baik mulai dari skup yang kecil, bertetangga, satu perumahan, ya, satu kampung, bahkan satu kota. Ya, saudara-saudaraku, inilah yang perlu kita harus ingat baik-baik, bahwa dipanggilnya kita menjadi manusia baru, manusia yang sudah mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Ada semacam konsekuensi yang tidak bisa kita hindari, yaitu kita benar-benar harus dapat mengenakan kehidupan Yesus.
Pada bagian lain, Paulus pernah berkata, saudara-saudaraku, bahwa kita semua adalah suratan Kristus yang terbuka. Orang membaca kehidupan kita seperti orang melihat Yesus dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kekristenan kita bukanlah kekristenan yang hanya sekedar teori, tapi kekristenan kita benar-benar harus diperhatikan secara nyata, hidup, bermanfaat, dan benar-benar menjadi berkat bagi sesama kita. Saudara-saudaraku, menjadi manusia baru ini artinya kita mengenakan kehidupan Yesus. Kalau kita mengenakan kehidupan Yesus, ini artinya kita bersedia untuk memikul salib, untuk menyangkal diri, untuk benar-benar menjadi murid Yesus Kristus. Itulah kekristenan. Karena kekristenan sesungguhnya adalah jalan hidup, saudara-saudara. Haleluya. Kekristenan adalah jalan hidup. Jalan yang pernah dicontohkan oleh Yesus. Jalan yang pernah dilalui oleh Yesus, sang guru kita. Saudara-saudaraku, pergumulan setiap manusia tentu berbeda. Pergumulan setiap kita tentu bermacam ragam. Namun bukan berarti Tuhan tidak bisa menolong kita. Tuhan pasti sanggup menolong kita. Tuhan pasti mampu menolong kita. Namun saudara-saudaraku, saya ingin berkata bahwa kita benar-benar harus tetap mengenakan kehidupan Yesus. Ya, ditolong ataupun tidak ditolong, dan pastinya ditolong, saudara-saudara. Diberkati atau tidak diberkati, pastinya diberkati. Bahwa yang menjadi ciri utama hidup kita adalah kehidupan yang baru di dalam Kristus. Minggu lalu saya sudah bicara tentang menjadi sempurna seperti Kristus. Dan hari ini saudara-saudaraku, untuk mempertahankan ini menjadi sempurna seperti Kristus, maka tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain. Kita harus mengenakan seluruh kehidupan Yesus. Nah, Rasul Paulus, Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini menyampaikan beberapa hal dengan sangat tegas. Dan saya catat di sini ada 4 hal yang saya akan bagikan bagi Bapak Ibu semua, bagi kita semua yang ada di tempat ini. 4 hal yang saya ingin bagikan berdasarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ini sangat tegas dikatakan Paulus. Paulus katakan begini dalam ayat 17. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Ya, di dalam Tuhan. Jadi perkataan di pasal keempat ini, ayat 17 sampai dengan ayat 32 ini benar-benar satu ketegasan yang lahir dari hati Paulus. Karena dia mencintai jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus. Dan saya mempercayai firman Tuhan ini patutlah menjadi perenungan bagi setiap kita, orang percaya, dalam perjuangan hidup kita untuk mengenakan kehidupan Kristen, kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, mari kita akan melihat 4 hal ini. Apa saja yang menjadi peringatan Rasul Paulus? Yang pertama, saudara-saudaraku, ayat yang ke-17. Saya baca untuk kita semua. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18 dan 19, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudara, catatlah ini baik-baik. Yang pertama, ditegaskan oleh Paulus, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ada amin? Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku, kita saja yang sudah di dalam Yesus, di dalam Allah,
kita ini bisa masih salah, apalagi orang yang tidak mengenal Allah yang hidup. Pikiran mereka hanya tertuju kepada hal-hal duniawi, saudara-saudara. Saudara baca, pengertian mereka itu gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Nah, saudara, jadi di sini saya bisa mencoba melihat bahwa Paulus punya satu kerinduan yang diungkapkannya kepada jemaat di Efesus, bahwa kamu jangan jauh-jauh hidup bersekutu dengan Allah. Paulus tegaskan ini, Bapak Ibu. Paulus tidak ingin anak-anak Tuhan, orang percaya yang mengenakan kehidupan Yesus hanya menjadi Kristenan biasa, tapi Kristen yang benar-benar menjadi Kristen yang dewasa di dalam Tuhan, rohani yang betul-betul rohani. Jadi hidup yang pertama yaitu hidup yang harus bersekutu dengan Allah. Saudara catat ini, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, pengenalan akan Allah adalah pengenalan yang luar biasa. Bagaimana cara kita mengenal Allah kita yang hidup? 2000 tahun yang lalu, Yesus datang ke dunia ini untuk memperkenalkan dirinya kepada saya dan saudara. Itulah hari Natal. Haleluya, saudara-saudaraku. Dia memperkenalkan dirinya kepada saya dan saudara. Karena sesungguhnya kita tidak bisa untuk mengenal dia kalau dia tidak mengenalkan dirinya. Haleluya, saudara-saudaraku. Jadi yang pertama, mari setelah peristiwa Natal 2000 tahun yang lalu, ya, ada satu jembatan yang dibangun oleh Yesus. Jembatan hubungan kita dengan Allah Bapa di surga. Yang ribuan tahun jembatan ini putus sejak jatuhnya Adam dan Hawa di dalam dosa. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan, tetapi kasih karunia di dalam Yesus lah yang bisa menyelamatkan. Dan dia rela dari tempatnya yang suci dan kudus, dia datang ke dalam dunia ini untuk memperkenalkan dirinya, agar hidup kita, hidup yang bisa mengenal dia, Allah yang hidup. Amin, Bapak Ibu. Jadi di bulan Natal ini, saudara-saudaraku, saya ingin berkata dengan sangat tegas seperti Paulus ini. Ya, ini keras loh saudaraku sebetulnya kalau kita renungkan ini, karena Paulus katakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Ya, Anda dan saya harus membangun hidup persekutuan dengan Allah. Dengan Allah. Tadi malam kami suami istri sebelum kami tidur kami mendengar khotbah kembali saudaraku, bahwa di akhir zaman ini saudara-saudara, jangan sampai api Roh Kudus, api Roh ada dalam hidup kita itu padam. Harus tetap terus menyala-nyala, saudara-saudaraku. Amin. Dan pagi ini kami mendapat renungan kembali tentang akhir zaman. 2 kali, tadi malam dan hari ini, kami dengar dan membaca tentang akhir zaman. Dan selalu diingatkan bahwa kita tetap selalu menjaga hubungan intens kita, persekutuan dengan Allah. Saudara, kita bisa bekerja apa saja. Saudara boleh bekerja apa saja. Tetapi saya mengingatkan kembali, jangan lupakan hubunganmu dengan Allah. Amin. Amin. Mari dalam masuk bulan Natal ini, ya, kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia 2000 tahun yang lalu untuk memperkenalkan dirinya, saudara-saudaraku. Bahkan kita tahu peristiwa bersejarah itu, saudara-saudaraku, salah satu orang-orang yang merespon dengan sangat cepat adalah orang-orang Majusi. Mereka berjalan atau mereka menaikkan hewan, kuda, bisa keledai, bisa kuda ya, biasanya perjalanan jauh seperti itu, atau kereta kuda untuk berjumpa dengan bayi Yesus. Saudara lihat, mari bagi kita yang sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, kita jangan merasa kita sudah nyaman, saudara-saudaraku, dengan berlabelkan kita Kristen.
Tetapi sebenarnya kita sudah jauh dari Tuhan. Mari tumbuhkan lagi cinta kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan untuk menjadi manusia baru. Haleluya, saudara-saudara. Itu yang pertama, saudaraku. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang kedua, saudaraku, saya ajak untuk kita membaca ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Saya baca untuk kita semua. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan apa, saudaraku, manusia lama yang menemui kebinasaan. Nah, kalau kita tetap terus mengenakan manusia lama, akhirnya berakhir dengan kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan apa, saudaraku, manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, sebelum masuk bagian yang kedua ini, saya ingin mengajak untuk melihat hal yang menarik, bahwa di dalam ayat yang ke-24, saudara-saudaraku, dalam terjemahan bahasa Alkitab masa kini, kata yang ditulis, kalimat yang ditulis di sana menarik sekali, saudara. Dan saya pernah bacakan ini semua. Ayat 24. Hendaklah kalian hidup sebagai manusia baru yang diciptakan menurut pola Allah. Pola Allah, yaitu dengan tabiat yang benar, lurus, dan suci. Nah, saudara, pola Allah. Saudara, kita sering ke tukang jahit, ya. Kalau kita ingin menjahit sesuatu, tentu dia membuat pola. Ada semacam apa? Desain, ya, gambar, rancangan yang akan dibuat. Nah, saudara-saudara, tahu tidak bahwa Allah itu punya peran yang sangat vital dalam hidup kita sebagai manusia. Awal mulanya Allah ingin membuat pola manusia seperti begini, yaitu apa, saudaraku? Lurus dan suci. Tapi semua kan buyar, menjadi rusak dengan peristiwa jatuhnya Adam dan Hawa di Taman Eden. Nah, pola Allah ini kembali dirancang di dalam kehidupan Yesus. Yang kedua, saya tulis di sini, saudaraku, jangan berhenti belajar mengenal Kristus. Amin. Yang kedua, saudaraku, jangan berhenti belajar mengenal Kristus. Ayat ke-20, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kalau kita belajar mengenal Kristus, artinya kita belajar mengenal pola Allah, caranya Allah. Cara Allah itu seperti begini, saudara-saudaraku. Lurus dan bersih. Amin. Jadi kalau ada dusta, ada kebohongan, ya, ada tipu daya, itu bukan polanya Allah. Itu pola kuasa kegelapan, dan itu sangat menyesatkan, saudara-saudaraku. Ini dengan tegas dikatakan oleh Paulus. Jadi Bapak Ibu, mari jangan berhenti belajar mengenal Kristus. Jangan pernah berhenti beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti membaca Alkitab. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti bersekutu dengan Tuhan. Amin. Supaya kita tetap terus mengenal Tuhan. Dalam doa saya, perenungan saat teduh tadi sebelum mulai ibadah, saudara, saya berdoa begini, saudara-saudara. Tuhan, biarlah aku hidupku tetap dekat denganmu, supaya aku tidak jadi asing di hadapanmu, Tuhan. Supaya aku tidak menjadi asing di matamu, Tuhan. Saudara, Bapak Ibu, perjuangan kita ini bukannya mudah, bukannya gampang, saudara-saudaraku. Jangan kita berpikir kita datang ke gereja hari Minggu, kita beribadah, semua sudah selesai. Saya pasti masuk surga. Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa kita tidak boleh berhenti dengan merasa sudah cukup beribadah di hari Minggu. Mengenal Kristus itu perjalanan waktu seumur hidup kita.
Haleluya. Tidak boleh berhenti. Yang saya takutkan dan saya khawatir, perhatikan baik-baik. Karena jarangnya engkau beribadah, karena jarangnya engkau berdoa dan membaca firman, maka secara perlahan-lahan iblislah dan dunia ini menguasai kehidupan. Saudara, pilihannya cuma dua. Mau menjadi sahabat Allah atau menjadi musuh Allah. Yakobus katakan begitu, bukan? Jadi pilihannya sebenarnya ada di tangan kita, saudara-saudaraku. Kita mau mengenal Yesus tidak dalam hidup ini. Dengan berikan pengabdianmu yang full kepada Tuhan. Full dari hatimu yang paling dalam. Saya berteriak di tempat ini, saudaraku. Demi Tuhan yang hidup. Saudara, mari giat-giatlah mencari Tuhan. Giat-giatlah bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapan waktu itu datang. Waktu Tuhan datang, atau memang kita yang menutup mata. Kalau kita tidak bisa berubah lagi, saudara-saudaraku, tabiat kita, manusia lama kita tidak bisa berubah. Kita mungkin kelihatan baik di mata masyarakat, baik di muka umum, tapi sebenarnya hati kita jauh dari Tuhan. Hati kita jauh dari bersekutu dengan Tuhan. Saudara, saya ingat dalam tulisan Paulus di Filipi, Paulus pernah singgung begini. Dia banyak meneteskan air mata. Banyak orang-orang percaya akhirnya berbalik menjadi seterunya salib Kristus, menyangkal Yesus. Saudara, kita perlu meratapi hal seperti itu. Karena itulah bagian dari pekerjaan kuasa kegelapan. Ingin merebut anak-anak Tuhan, ingin menggagalkan rencana Allah dalam hidup kita. Saya harus tegas kepada Bapak Ibu. Untuk memasuki tahun 2024, kita benar-benar harus punya spirit yang kuat, saudara-saudaraku. Jangan kita dininabobokan dengan kenyamanan hidup. Kalau Tuhan sudah berkati hidupmu, maka sebenarnya engkau harus lebih lagi rajin di dalam Tuhan. Jangan malas-malas, saudara-saudaraku. Jangan berhenti belajar mengenal Kristus. Kita sudah baca, bukan? Kalau kita masih menanggalkan manusia lama kita, maka manusia lama kita akan menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Saudara, minta kepada Tuhan untuk memperbarui roh dan pikiran kita. Ayat 23 dikatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Saudara, pasti sebagian besar di antara kita, termasuk saya juga, sering mengupdate aplikasi, bukan? Ya, sering mengupdate. Karena ada beberapa aplikasi kita tidak bisa masuk. Seperti contohnya saya, kemarin ya, saya mau masuk ke aplikasi M-Banking saya di BRI Mall. Tapi ternyata tidak bisa karena ada tulisan di sana. Saya harus mengupdate dulu. Mengupdate aplikasi BRI Mall yang baru. Jadi saya mesti update dulu, saudara-saudara. Karena tidak bisa masuk. Untuk beberapa aplikasi mungkin kita bisa masuk. Tetapi kemarin saya tidak bisa masuk. Mau tidak mau saya harus menginstal ulang. Sehingga saya bisa masuk ke dalam aplikasi itu. Bapak Ibu, apa yang menarik di sini? Kalau hidup kita tidak diupdate di dalam Tuhan, saya takut, saudara-saudaraku. Saya takut manusia lama kita masih berkuasa dalam hati dan hidup kita. Kita mungkin kelihatan hebat di mata orang luar, tapi di dalam kita tidak beres hidup kita. Mari sama-sama kita memperbarui roh dan pikiran kita. Roh dan pikiran, saudaraku, artinya sesuatu yang benar-benar seluruh hidup kita. Ya, manusia jasmani kita akan semakin hari semakin merosot. Tapi manusia batinia kita harus semakin hari diperbaharui. Itu kata Paulus dalam surat Korintus. Haleluya, saudara-saudaraku. Untuk handphone saja kita bisa memperbarui, bukan? Harusnya dan semestinya ini yang pokok dan penting. Ya,
Ini yang signifikan, ini yang perlu dan utama. Hidupku dan hidupmu harus terus diperbaharui. Amin. Amin, saudara-saudaraku. Banyak kali kan kita suka bawa power bank, bawa casan. Kita lagi beraktivitas di luar. Kita khawatir kalau baterai handphone kita itu merosot. Semakin berkurang karena dipakai terus. Pernah nggak kita terpikir, saudara-saudara? Kita mengkhawatirkan hidup kita. Kita mengkhawatirkan hidup kita. Pernah nggak? Mengkhawatirkan kata-kata kita. Saya kalau keluar satu perkataan kalimat yang gimana itu, oh Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku jatuh lagi. Aku gagal lagi. Aku minta maaf kepada Tuhan. Mungkin hal yang remeh-temeh, hal yang sepele. Tapi kadang-kadang disitulah saudara-saudara dasar atau awal pembentukan karakter kita. Kita ini kan mau mengenakan manusia Kristus menurut pola Allah. Nah saudara bayangkan kalau penjahit bikin pola tidak sesuai dengan ukuran badan kita. Apa yang terjadi? Baju kesempitan atau baju kebesaran? Betul nggak saudara-saudaraku? Betul nggak Ibu Gembala? Betul nggak saudara-saudara? Jadi harus menurut pola Allah. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut pola Allah. Ingat, jadi cara Allah bukan cara kita. Bahasanya sederhana gini, jangan suka ngatur Tuhan ya. Ada yang suka saya tonton tuh, ada yang jangan ngatur Tuhan. Ya seperti begitu, biar Tuhan yang ngatur hidup kita. Amin. Tapi praktiknya susah loh saudaraku. 24 jam sehari. Coba kita renungkan, banyaklah kita menurut Tuhan. Dan Tuhan sepertinya membiarkan. Saya takut saudara kalau Tuhan membiarkan. Ngeri ke saya. Kenapa? Orang tua yang punya anak, kalau dia mengasihi anaknya, dia pasti tegur anaknya. Tapi kalau orang tua yang sudah tidak sayang samanya, maka orang tua itu pasti tidak menegur anaknya. Dan itu mengerikan saudaraku, kalau sampai Allah, Bapa di sorga, berdiam tidak menegur kita. Lebih baik firman Tuhan hari ini menegur kita semua. Amin. Lebih baik firman Tuhan ini menusuk hatimu, melukai hatimu, tapi nanti Tuhan yang membuatnya. Daripada pada akhirnya engkau menemui kebinasaan, masuk ke dalam api kekal untuk selama-lamanya. Yang ada ratap tangis dan kata gigi, dan semua itu tidak berarti lagi saudara-saudara. Ada waktu dan kesempatan untuk kita bertobat. Oke, saya lanjut yang ketiga. Yang ketiga, saudaraku, ayat yang ke-27. Mari kita membaca lagi Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah ini saudara-saudaraku, ini mempertegas sebetulnya bagian yang kedua. Kalau bagian kedua tadi, jangan berhenti belajar mengenal Kristus. Kalau yang ketiga ini, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi kita ini seperti ada di persimpangan, ada di dua cabang. Ya, saya ingat Yesus pernah katakan ada dua jalan. Jalan yang apa, saudaraku? Jalan yang besar apa? Jalan yang besar dan jalan yang sempit, jalan yang luas dan jalan yang sempit. Tapi banyak orang memilih jalan yang lebar. Pada akhirnya jalan itu menuju kepada kebinasaan. Saudara, apapun yang engkau kerjakan dalam kehidupan ini, passion kita tuh harus untuk Tuhan. Memang untuk menjaga hati ini tidak mudah, saudara-saudaraku. Raja Salomo pun sudah jauh-jauh hari bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Hidup dan matimu dikuasai lidah. Jadi perkataan kita, hati kita, pikiran kita benar-benar harus menurut pola Allah. Dan ini bukan mudah Bapak Ibu. Karena bertahun-tahun hidup kita ini dalam cengkraman kuasa kegelapan. Sekalipun mungkin kita orang Kristen. Kenapa? Kekristenan kita bukan kekristenan yang benar di hadapan Tuhan. Kekristenan kita hanya kekristenan yang ritual. Yang hanya kewajiban. Padahal Yesus pernah katakan dalam khotbah di bukit, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka engkau tidak masuk dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, renungkan ini.
Hari ini saya mau berkata, seperti apa yang Paulus bilang, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ayo kita sama-sama berjuang. Ya, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita membaca ayat-ayat yang sebelumnya ya saudara-saudara, seperti begini ya, di atas ayat 25. Buanglah dusta dan berkata benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kalau kita terus memendam kemarahan, maka sebenarnya sama saja kita sedang memberikan iblis kesempatan. Saya ingat Yesus pernah berhadapan dengan iblis setelah menyelesaikan rangkaian puasanya 40 hari malam. Alkitab menulis begini, iblis mengincar suatu saat akan datang kembali. Haleluya, saudara-saudara. Petrus pernah ingatkan, ya. Petrus pernah ingatkan, hati-hati, waspadai hidupmu, karena dia singa yang mengomong. Saya buka ya, walaupun saya tidak catat di buku catatan orang tua saya, tapi saya ingat perkataan Petrus ini dalam 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima. Iya, saudara-saudara, ini ya ayat yang ke-8. Sadarlah. Nah, sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadarlah dan berjaga. Ada tanda seru di sana. Artinya tegas. Lawanmu si iblis berjalan keliling loh saudaraku, sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat apa? Ditelannya. Bapak Ibu pernah kan nonton kan tentang apa? Fauna ya, hewan-hewan yang ada di dunia luar sana, di hutan luar sana. Waduh, pernah kan nontonnya mungkin ada singa yang melihat serombongan kambing atau domba lagi berjalan, dia mengincar saudaraku. Ada kesempatan untuk apa? Untuk mengambilnya, untuk diterkamnya, diambil kesempatan. Saudara, hidup kita ini gak bebas saudaraku. Hujanan kuasa kegelapan, hujanan dunia ini begitu kencang dan kuat. Kalau kita jauh dari Tuhan, kalau kita tidak mau mengenal Yesus, saya khawatir hidup kita benar-benar dikuasai oleh kuasa kegelapan. Hari ini, tekadmu masuk di bulan Natal ini, hidup kita beri kesempatan terus kepada Tuhan untuk memperbaharui hidup kita, supaya kita lebih mengenal Tuhan dan kasih-Nya yang luar biasa itu. Amin. Yang ketiga, saudaraku, yang keempat maksud saya, yang terakhir, mari kita melihat dalam ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30, saudara-saudaraku, bunyinya demikian. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saya harus baca juga dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ditulisnya seperti begini Bapak Ibu, ayat yang ke-30 ya. Janganlah menyedihkan hati roh Allah. Nah, janganlah menyedihkan hati roh Allah. Kalian sudah dimeteraikan dengan roh menjadi milik Allah. Roh itu juga merupakan jaminan loh, bahwa hari pembebasan akan datang bagimu. Jadi ada agensi ya. Kalau bahasa itu asuransi. Yang apa saudara? Menggaransi kita. Menjaga kita. Jangan bikin sedih. Amin saudaraku. Jangan bikin sedih Tuhan. Jangan menyedihkan hati roh Allah. Haleluya. Sudah cukup kita mungkin bertahun-tahun kita memberikan Tuhan. Ayo Bapak Ibu, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, please, kalau saya mau mohon saudara-saudaraku, please, janganlah menyedihkan hati roh Allah. Jangan saudara-saudaraku. Saudara, mari kita melihat segala beberapa ayat di bawahnya. Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah pada saudara dibuang dari antara kamu. Demikian pula selanjutnya. Nah, kalau ini masih ada dalam hidup kita, kita simpan sebagai garbage atau racun, sampah dalam hidup kita, maka tanpa kita sadari,
kita sudah melukai hati roh Allah, memedihkan hati roh Allah. Bapak Ibu, artinya roh Allah itu punya perasaan, bisa pedih hatinya, bisa menangis melihat kita. Memang berat saudaraku, tapi tidak ada yang mustahil. Untuk menjadi manusia baru di dalam Tuhan, kita membutuhkan tekad yang kuat dan tentunya pertolongan Tuhan. Amin. Nasihat dan peringatan Paulus ini harus benar jadi perenungan pribadi kita. Natal tahun ini, saudara-saudara, Natal tahun ini mau mengajak kita untuk mengoreksi diri kita, ya. Saya pakai istilah mengoperasi hidup kita, atau pakai istilah mengobok-obok hati kita, diri kita, Natal tahun ini. Apakah kita bersedia menjadi manusia baru di dalam Tuhan? Question text, ya. Ada pertanyaan di dalam. Dan itu saudara harus jawab sendiri dalam kehidupan saudara. Natal tahun ini, Natal tahun ini mengajak kita untuk mengoreksi diri kita seutuhnya, sepenuhnya. Apakah kita mau bersedia untuk menjadi manusia baru di dalam Tuhan? Saudara jawab sendiri. Tuhan berkati kita mau melangkah di sepanjang bulan ini. Masih ada 28 hari lagi untuk kita meninggalkan tahun ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu. Ku menyembah